Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Mahaputra, saya dari kelas Sipil 6B akan coba mempresentasikan hasil dari jawaban UTS LRP tahun 2022. Oke, di sini untuk soalnya sendiri itu ada 9 soal, di mana perintahnya, maksud saya ada 10 soal, tapi perintahnya di UTS ini hanya dikerjakan untuk 3 soal saja, gitu. Ditambah soal nomor 10. Nah, nomor 10. Jadi totalnya ada 4 soal yang dikerjakan. Nah, selanjutnya nanti akan dibuat sebuah video untuk menjelaskan tentang hasil dari kerjaan UTS-nya gitu. Oke. Nah, untuk jawabannya di sini saya menulis 3 soal, yaitu ada dari soal pertama yang menjelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. Nah, jawabannya adalah jadi one input multiproses itu dalam penerapan ERP adalah suatu proses yang saling berintegrasi antar sistem dan datanya. Di mana satu kali input data yang dilakukan karena berintegrasi ya, maka sistem yang lain akan langsung melakukan proses yang juga akan menghasilkan sebuah output atau informasi. Nah, untuk contohnya sendiri pada pengimplementasian pada rumah sakit itu ada ini, ada tentang otomatisasi sistem yang dilakukan oleh seorang pasien. Nah, ini terjadi ketika awal dianya melakukan pengobatan hingga tagihan biaya rumah sakitnya keluar gitu. Berarti itu adalah setelah selesai melakukan pengobatan. Nah, pada sistem ini, itu akan terjadi otomatisasi langsung dilakukan ketika pasien mendaftar pertama kali untuk melakukan pengobatan. Setelah itu sistem akan membaca bahwa terdapat pasien yang harus mendapatkan pengobatan dari dokter maupun tenaga medis di rumah sakit. Nah, maka dari itu sistem akan mencari jadwal pengobatan yang tersedia dengan tenaga medis yang ada. Setelah melakukan pengobatan, tenaga medis akan melakukan input data obat yang harus diberikan kepada pasien yang nantinya datanya ini akan masuk ke bagian sistem farmasi untuk menyiapkan obat yang dibutuhkan. Namun sebelum itu, pasien harus membayar terlebih dahulu dari tagihan yang dikeluarkan oleh sistem. Setelah sudah membayar, obat baru dapat diproses dan akan diberikan kepada pasien yang bisa pulang. Dan data pasien tadi yang sudah dicatat akan melakukan update gitu atau ya perubahan bahwa dianya sudah melakukan sebuah pengobatan, pembayaran, dan pengambilan obat. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu tentang salah satu manfaat yang diterapkan ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, untuk jawabannya adalah standarisasi data dan informasi adalah maksudnya itu adalah sebuah database yang terpusat yang diterapkan pada sistem ERP. Membentuk data yang standar sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah, serta fleksibel untuk semua divisi yang ada di dalam perusahaannya. Contoh, jika ada sebuah data penjualan produk yang masuk ke dalam database ataupun modul sistemnya gitu yang akan berjalan, maka proses dari modul lain akan otomatis melakukan proses juga, misal pembayaran, pengadaan. Proses ini akan dilakukan secara real time dan yang pasti otomatis untuk memperbarui data yang tersimpan ke database yang terpusat pada sebuah sistem ERP. Lanjut ke nomor 3, jelaskan manfaat implementasi ERP pada suatu perusahaan dan berikan contoh perusahaan apa yang menerapkan ERP. Jawabannya kalau dari segi manfaat itu ada data bisnis yang akurat dan terintegrasi, di mana perangkat lunak di ERP ini menggunakan pengolahan data tunggal yang secara real-time. Manfaat yang kedua itu ada dasar pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana data yang akurat serta real-time juga merupakan dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Manfaat yang ketiga yaitu lebih efisien dan produktif, di mana ERP ini membuat proses bisnis perusahaan jauh lebih cepat karena ini juga menekan biaya proses bisnis. Selain biaya, sistem ini terpadu juga meningkat waktu sehingga karyawan lebih produktif. Dan yang terakhir, mengembangkan etos kerja dengan standarisasi sistem. ERP memungkinkan perusahaan itu akan menjalankan proses yang terstruktur karena ya tadi mereka menggunakan sistem gitu untuk menjalankan prosesnya. Nah, ia akan mendorong kinerja karyawan dan mengurangi kecurangan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, gitu untuk manfaat sistem ERP. Kalau dari perusahaannya sendiri yang melakukan ERP, di sini saya memberi PT Pertamina, di mana dari segi implementasi ERP-nya mereka sudah coba untuk mengimplementasi ERP dari
MySAP yang akan diterapkan pada 2009. Karena yang sebelumnya itu mereka menggunakan sistem SAP R/3. Nah, itu merupakan sistem ERP dari PT Pertamina. Nah, untuk beberapa manfaat yang mereka dapatkan ketika menerapkan sistem ERP ini adalah ada beberapa ya. Di sini ada 9 yang saya coba cantumkan. Yang pertama dari segi distributor, ini akan membantu meningkatkan efisien kegiatan operasional. Dari material manajemen membantu menyiapkan proses pembelian produk, bukan produk sih, tapi procurement dan pengelolaan inventory, implementasi negatif stok not allowed. Product planning membantu proses perencanaan, quality management membantu mengecek kualitas, human resource management akan mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi dan yang lain. Financial accounting mencakup standar account, cash management, general ledger, dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting. Controlling mencakup cost accounting, mulai dari cost dan analisa probabilitas. Asset management membantu mengelola atas keseluruhan fixed asset, dan manajemen dengan adanya sistem ERP ini bisa memberikan manfaat besar di dalam pemberian sistem informasi dan data untuk mengambil keputusan. Nah, itu merupakan manfaat dari PT Pertamina ketika mereka mengimplementasi ERP di perusahaannya. Lanjut terakhir dari soal nomor 4, untuk mencari bahan baku tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Dari nilai loading, harvesting, dan exposure. Di sini ada struktur untuk bahan bakunya, di mana ada gambar E, C, A, dan B. Ada 4 bahan baku. Di mana kita harus mencari bahan baku, nilai bahan baku dari tiap-tiap bagian ini. Contoh misal mencari bahan baku D, maka dari itu nanti akan bisa berguna untuk pengelolaan bahan baku di C. Jadi kalau seandainya kita mau mengolah bahan baku di A, itu harus sebelumnya kita harus berhasil dulu mengolah bahan baku di C. Gitu. Oke, yang pertama itu akan mengolah bahan baku pada bagian D. Bagian D terlebih dahulu. Karena apa? Karena itu merupakan struktur paling depan, karena bahan baku D. Sebab bahan baku D bakal jadi patokan untuk pengelolaan bahan baku yang lainnya. Gitu. Nah, kalau di bahan baku D, ini akan melakukan pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dan lead time-nya 1 bulan. Nah, jadi kebutuhan kotor yang sudah terinisialisasi dari 8 periode itu ada 10, 15, 20, 15, 28, 15, 20, 23. Di mana pada periode ketiga itu ada jadwal penerimaan persediaan itu ya 20. Persediaan di tangan yaitu ada 28, jadi itu akan dikurangi dengan kebutuhan kotor. Terus kalau seandainya kebutuhan persediaan di tangan tidak mencukupi untuk memproses kebutuhan kotor, itu akan ditambah nilainya dengan jadwal penerimaan persediaan. Sehingga kalau seandainya nanti itu tidak ada penerimaan lagi, maka dari itu kebutuhan bersih akan membackup bahan baku yang akan dikeluarkan di tiap periode. Begitu. Nah, di sini karena bahan baku lead time-nya 1 bulan, maka dari itu rencana pemesanan yaitu untuk kebutuhan bersih itu berjarak 1 periode. Itu karena lead time-nya adalah 1 bulan. Terus loading. Jadi untuk kebutuhan bersih ini adalah hasil dari kebutuhan bersih dari tabel pertama tadi ya. Nah, itu di periode keempat adalah 12, 28, 15, 20, dan 23. Ingat bahwa di sini tuh intuisi lot sebesar 4 bulan. Berarti selama 4 periode itu lot akan dihitung gitu. Nah, karena kenapa ini 12? Karena pada periode keempat itu hanya ada 12 gitu. Dari 3 periode yang lainnya yang tidak ada. Kenapa ini 86? 86 itu adalah hasil dari perhitungan 4 periode yang ini gitu. Nah, setelah itu lotnya akan dikurang dengan kebutuhan bersih, dan jika pun tidak maksudnya kalau seandainya ini sudah 0, akan ditambah lagi dengan ukuran lot, dan lotnya akan dikurang lagi dengan kebutuhan bersih, sehingga hasil di akhirnya itu adalah 0 persediaan gitu. Lanjut ke bahan B. Jadi di bahan B ini akan dikalikan 2 karena ini strukturnya itu ada 2B ya. Dan diminta untuk pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan
OQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Dan lead time-nya adalah 2 bulan atau 2 periode. Nah, jadi ini ada idealisasi kebutuhan kotornya dari tiap periode. Ada 24 dari mulainya periode ketiga, 56, 30, 40, dan 46. Di mana jadwal penerima persediaannya itu adalah 10 ya, di tiap periode 2, 4, dan 6. Persediaan di tangan ada 18, jadi 18 kalau seandainya dikurangkan dengan kebutuhan kotor itu akan berkurang. Cuman di sini karena 2 periode itu nggak ada, jadi ini yang malah akan bertambah dari penerimaan persediaan di tangan gitu, ke tangan gitu. Jadi setelah mereka dikurangkan 24 akan dapat, tapi pas nanti persediaan tangan akan dikurangkan kebutuhan kotor yang 5, 6 ini hasilnya nggak ini ya nggak mencukupi gitu. Jadi 4 akan ditambah 10 itu kan 14, jadi masih kurang berapa gitu ya? Masih kurang 56 dikurang 14, bisa dikurang 42. Nah, itu kenapa kebutuhan bersih ini akan ini diambil itu ditambah jadi 42 gitu. Nah, dengan begitu di sini hasilnya adalah 0 sebenarnya adalah gitu. Nah, selanjutnya karena tidak ada lagi persediaan di tangan, maka dari itu kebutuhan bersih harus menghasilkan sebuah bahan baku untuk kebutuhan kotor dan seterusnya. Sehingga karena di sini lead time-nya 2 bulan, maka dari itu jarak ketika rencana pemesanan ke kebutuhan bersih itu adalah 2 periode. Nah, untuk menghitung loading-nya, di sini akan dikalikan 2 karena hasil dari 42 tadi, mohon maaf. Jadi di sini tuh ada, saya ulangi, ini kan ada periode ketiga ya, periode ketiga sampai periode ke-7. Di mana 24 ini hasil dari kali 2, 12 kali 2 gitu. Hasilnya adalah 24. Nah, karena tadi kan untuk bahan baku B ini dikali 2. Nah, selanjutnya di bagian loading itu akan ada lot sebesar 20 di sini. Oke. Nah, karena kebutuhan bersihnya ini di periode keempat, maka dari 3 periode itu tidak akan ada pengurangan dari lot. Sehingga ketika persediaan udah di periode keempat, kalau di tambah 20 itu masih kurang 2 gitu. Jadi 20 nanti dikali 2 dan hasilnya akan bersisa 18. 18 terus akan dikurangkan 30 itu tidak mencukupi, akan ditambah dengan ukuran lot dan sisa berapa dan seterusnya. Itu untuk bahan baku B. Lanjut ke bahan baku C. Nah, bahan baku C sendiri idealisasinya itu ada di ini periode ketiga sampai periode ke-7. Di mana di sini diminta untuk pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan lot for lot dengan lead time 1 bulan. Oke. Nah, di sini persediaan di tangan itu kosong. Jadi setiap penerima persediaan itu akan jadi ini bahan untuk kita kebutuhan kotor. Karena yang diterima itu adalah 8, maka itu akan ditambah 40 dari kebutuhan bersih agar memenuhi kebutuhan kotornya gitu. Dan seterusnya karena kalau kita lihat persediaan di tangan itu ada 0 semua gitu ya. Maka dari itu ketika ukuran atau nilai dari persediaan tangannya itu 0 dan memang terdapat penerima persediaan 20, itu kita nggak perlu lagi untuk melakukan persediaan kebutuhan bersih. Kecuali pada periode ke-7 itu karena tidak ada dari persediaan, alhasil kebutuhan bersih itu harus mengeluarkan nilai gitu untuk mengurangi dari kebutuhan kotor gitu. Karena lead time 1 bulan, jarak antar pemesanan ke kebutuhan bersih itu ada 1 gitu. Nah, untuk loading-nya sendiri, karena untuk bahan baku C itu tidak dikali 2 dan hasilnya dia langsung turun dari periode ketiga. Nah, dengan begitu ukuran lot akan dikurangkan sama dengan semua. Lanjut ke bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan atau 8 periode tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pekan. Dan biaya penyimpanan itu adalah 2.500 per unit dan periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode
OQ dengan hitam 1 bulan. Oke, jadi ini akan dicoba menghitung dengan EOQ. Sebelum itu, karena bahan baku A ini adalah 2A pada struktur, jadi nanti hasilnya nanti akan dikalikan 2 dari bahan baku turunan bahan baku C. Um, nah, di sini terdapat jadwal penerimaan pada periode ketiga yaitu 15. Tapi sebelum itu persediaan tangan itu terdapat 22. Jadi pas diajak kebutuhan kotor akan dikurangkan dengan 22, hasil sisanya ada 14 gitu. Nah, nanti 14 ini akan dikurangkan juga kebutuhan kotor, cuman ada penambahan dengan penerima persediaan cuman masih kurang gitu. Jadi akan dibantu juga oleh kebutuhan kesini dan seterusnya sehingga nanti terdapat pencatatan dari rencana pemesanan. Tapi lead-time-nya itu adalah 1 bulan, jadi periode atau jarak antar pemesanan kebutuhan berarti kan 1 periode gitu. Nah, di sini aku mencari nilai EOQ-nya. Jadi total kebutuhan yaitu adalah 450 dari 8 periode, di mana biaya pemesanan dan setiap kali pesan itu adalah 2.000. Dengan biaya pemesanan adalah 2.000. Terus dibagi dengan biaya penyimpanan itu adalah 2.500, maka akan didapatkan nilai 27. Maka dari itu loading kita mendapatkan nilai 27 dengan kebutuhan bersih 3, 15 di periode ketiga. Terus akan ada juga periode kelima ke 6 itu 3, dan itu akan dikurangkan dan kali 2 nantinya di ukuran lot yang dikali 2 gitu. Oke, mungkin sekian dari pemaparan hasil ulangan tengah semester di mata kuliah Enterprise tahun 2020 dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.